Jadi orang Arab yang dari pegunungan datang ke Masjid Nabawi, datang mengikuti hadir di majelis Nabi, tiba-tiba setelah masuk masjid apa? Bala itu apa? Buang air kencing, buang air seni kencing di sudut masjid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadirin hadirat semuanya, jamaah majelis ta'lim Masjid As-Salam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Sahih Fiqhus Sunnah, dan pembahasan kita masih akan membahas seputar tentang fikih toharoh. Pembahasan yang sangat mendasar ketika kita mengkaji fikih ibadah, maka apapun mazhabnya dan apapun referensi kitabnya, pasti yang pertama kali dibahas adalah tentang toharoh, tentang bersuci. Sebelum kita membahas tentang fikih sholat, sebelum kita membahas tentang fikih zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kenapa bab toharoh ini menjadi pembahasan pertama dan paling utama di dalam mengkaji fikih ibadah? Karena fikih toharoh ini adalah menjadi syarat tentang sah dan tidaknya ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa bersuci. Dan yang ketiga, kenapa pembahasan tentang bersuci atau bab toharoh ini menjadi penting? Karena ketika seorang meremehkan urusan bersuci ini, maka ketahuilah bahwa itu termasuk salah satu di antara sekian sebab nanti azab kubur itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan selanjutnya di malam hari ini kita akan membahas tentang anwa'ut toharoh, ya, macam-macam bersuci. Nah, dalam kitab ini disebutkan yang yuqassimul ulama at-toharata syar'iyyah ila qismaini. Jadi para ulama membagi tentang toharoh itu ada dua. Ya. Ketika kita membahas bab fikih,
Apa yang dua itu? Yang pertama toharatun hakikiyah, wahia at-toharatu anil khabathi awin najasi. Yang pertama bertoharoh, bersuci dari najis, ya, dari sesuatu yang secara fisik yang najis itu nampak, itu kan, ada di pakaian kita, ada di sholat, tempat sholat kita. Nah itu yang kita bahas, disebut toharoh hakiki, toharoh sesungguhnya, bersuci dalam arti sesungguhnya, yaitu menghilangkan sesuatu yang kotor, dan yang kotor itu nampak di hadapan kita, jelas ada wujudnya. Nah disebut toharoh hakiki atau bersuci dari najis, sesuatu yang melekat di badan kita, melekat di baju kita, melekat di tempat sholat kita. Itu tidak boleh terjadi ketika orang sedang akan melakukan sholat. Nah yang kedua, at-toharatu anil hadas, bersuci dari hadas. Apa bedanya? Yang pertama bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Nah kalau yang kedua bersuci dari sesuatu yang itu tidak nampak, tidak jelas ada di hadapan kita, tetapi itu harus dihilangkan, dibersihkan, diangkat. Yang kalau seandainya kita tidak melakukan toharoh, bersuci dari hadas ini, maka ibadah sholat pun menjadi tidak sah. Nah, apa yang disebut dengan hadas? Hadas itu sesuatu yang menghalangi seseorang untuk seorang itu diperbolehkan sholat. Kita bahas. Hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah itu hadas. Contohnya apa hadas kecil? Hadas kecil itu sesuatu yang itu menghalangi orang untuk melakukan sholat, tapi itu diangkat, dihilangkan cukup hanya dengan wudhu saja. Nah, itu namanya hadas kecil. Contoh apa? Buang angin, kan itu ya. Buang air kecil, buang air besar, itu hadas namanya. Sesuatu yang itu kalau orang belum berwudu maka gak boleh dulu sholat. Ada hadas besar. Kalau hadas besar itu sesuatu yang orang tidak boleh sholat terlebih dahulu kecuali dia harus bersuci. Tapi bersucinya tidak cukup dengan wudu, tapi dengan apa? Mandi besar atau al-ghuslu. Apa contohnya? Nah kalau bagi ibu-ibu haid atau nifas, maka kalau ibu-ibu haid atau nifas gak boleh sholat. Baru boleh sholat kalau sudah berhenti, haidnya berhenti, nifasnya berhenti. Tapi sebelum dia sholat harus bersuci dulu. Dengan cara apa? Tidak cukup dengan wudu, tapi dengan mandi. Nah itu juga toharoh namanya. Jadi toharoh dari najis, dan yang kedua toharoh dari hadas. Ya. Apalagi yang termasuk hadas kecil, buang angin. Nah, buang angin itu hadas. Kalau orang lagi sholat tiba-tiba buang angin, maka harus membubarkan sholatnya. Kenapa? Dia punya hadas. Baru boleh sholat lagi kalau wudhu lagi. Ya. Nah itu yang dibahas dalam kitab ini. Nah pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang toharoh yang pertama dulu. Bagaimana kita bersuci dari benda-benda najis yang itu melekat di badan kita, di pakaian kita, di kain sarung kita, di celana kita, di sajadah kita, di tempat sholat kita.
maka itu harus dibersihkan dan tidak boleh ada di tempat kita sholat atau di badan ketika kita akan melaksanakan sholat. Disebut dengan toharoh hakiki. Nah, gimana caranya? Nah, sebelum kita membahas bagaimana caranya, gitu kan, maka kita harus tahu dulu apa sih yang najis itu. Maka dalam kitab ini disebutkan yang pertama kali yang harus kita ketahui, al-a'yanul lati dallad dalilu syar'i ala najasatiha. Kita akan bahas tentang sesuatu yang najis itu apa saja. Ya. Yang berdasarkan dalil secara teks, ya, nasnya jelas ada, ya, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, maka kita simpulkan bahwa itu adalah benar-benar najis dan itu tidak boleh melekat ada di badan kita, di tempat sholat kita. Nah, ini penting tahu kita tentang yang najis itu mana, yang tidak najis itu apa. Karena dengan mengetahui bahwa sesuatu itu najis berarti apa? Harus kita bersihkan. Kalau kita tidak bersihkan dan dibiarkan begitu saja, berarti sholat kita tidak sah. Nah, apa saja yang pertama dalam kitab ini, dan insya Allah kita sudah tahu sebenarnya Bapak Ibu, sudah mafhum insya Allah, secara umum kita sudah tahu, tapi kan kita ingin apa Pak? Menegaskan, meyakinkan. Dan pada kesempatan ini kita ingin lebih yakin lagi, lebih mantap lagi. Makanya pembahasan bab taharah kita review lagi Pak. Dan saya harap Bapak Ibu semua benar-benar paham dan kalau bisa memang dicatat lagi, kan gitu kan. Kalau bisa dalilnya tahu, alasannya tahu. Kalau pada pertemuan-pertemuannya baru hanya sekedar mendengar gitu Bapak Ibu, dan tahu saja, pokoknya kata Pak Ustadz najis saja. Nah, karena ini bab toharoh ini pertemuan yang pembahasannya sudah mungkin yang kedua kalinya, katakanlah Bapak Ibu ya, kita tingkatkan Bapak Ibu. Apa? Bapak Ibu tahu dalilnya. Nah, itu ya. Karena tingkatan pengetahuan orang itu kan beda-beda. Ada yang tahu saja tapi tidak tahu dalilnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti suatu pendapat, pokoknya apa kata kiai, apa kata Pak Ustadz, pokoknya saya ikuti saja. Nah, itu namanya kalau istilah para ulama disebut muqallid. Muqallid itu apa Pak? Ikut saja, gitu kan. Qabulul qaili wa anta la tadri min aina ma'khudhuhu. Itu definisinya. Jadi qabulul qaili, menerima suatu pendapat dari seseorang, diterima saja, diikuti saja. Wa anta la tadri min aina ma'khudhuhu. Sementara engkau tidak tahu apa alasannya, gitu kan. Pokoknya saya percaya saja, ikuti saja. Kata para kiai ini najis, udah saya najis. Itu namanya muqallid orang itu. Nah, tingkatan yang kedua ada disebut dengan muttabi'. Muttabi, ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Muttabi, orang yang mengikuti tapi ada sedikit perbedaan. Qabulul qaili wa anta tadri min aina ma'khudhuhu. Menerima suatu pendapat, tahu hukumnya, tapi bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu. Wa anta tadri min aina ma'khudhuhu, dia tahu alasannya apa, dalilnya apa. Apalagi kalau seandainya hafal dalilnya gitu. Jadi ketika ditanya apa hukumnya, najis, apa, dari mana, enggak, jawabnya kata Pak Ustadz, enggak gitu. Ayatnya ini, hadis Nabi, riwayat apa disebutkan. Nah, sekarang panjenengan semua ditingkatkan apanya, kapasitasnya. Karena kan yang sudah kedua kalinya, betul nggak gitu kan? Dicatat bagus Bapak Ibu. Nah, dalam kitab ini disebutkan anwa'un najasah, macam-macam yang najis.
yang para ulama sepakat tidak ada perbedaan sedikit pun. Berdasarkan dalil secara tekstualnya jelas nampak dan tidak ada keraguan lagi. Yang pertama dalam kitab ini disebutkan ghaitul insani wa baulih. Ghaitul insani wa baulih itu adalah apa? Kotoran manusia dan al-baul. Al-baul itu air seni. Ya, air seninya. Para ulama sepakat itu najis. Kecuali nanti ada pengecualian, ada khilafiyah terkait dengan air seni anak balita. Nah, di situ ada perbedaan antara laki dan perempuan. Karena najis itu ada najis mughallazoh, ada najis mukhaffafah. Najis benar-benar najis, berat najisnya, yang tidak ada batasan toleransi, jangan boleh ada melekat di tempat salat kita. Ada yang mukhaffafah, mukhaffafah itu ringan gitu kan, sehingga membersihkannya pun ada cara yang berbeda, tidak seperti najis mughallazoh. Nanti akan kita bahas. Tapi secara umum Bapak Ibu, air seni orang dewasa termasuk kotorannya itu najis. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Dari mana kita tahu? Nah, berdasarkan hadis Nabi. Ammal ghaid, adapun dalil yang menunjukkan bahwa kotoran manusia itu najis, fali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun. Apabila seseorang ya sandalnya termasuk sepatunya menginjak al-azza, kotoran manusia, kita pakai sandal, pakai sepatu, nggak terasa kadang-kadang kan itu, tiba-tiba di jalan menginjak kotoran manusia. Kalau kita sholat pakai sandal itu, kalau kita sholat pakai sepatu itu kan nggak boleh. Maka kalau kita tahu bahwa di sandal kita, di sepatu kita ada kotoran manusia, harus dibersihkan, betul kan? Caranya gimana? Ternyata kata Nabi, apa? Fa inna turaba lahu tahurun, maka tanah di situ. Dapur siapa? Di meja itu ada. Ya. Kita lanjut. Maka untuk membersihkan sandal sepatu yang kotor itu cukup dengan tanah. Maksudnya gak usah dengan air, dengan tanah juga cukup. Jadi misalkan air gak ada, syukur-syukur ada air seperti. Tapi untuk mencari air jauh kan itu kan, udah pakai tanah saja sampai kotoran itu hilang. Luar biasa, karena kan bukan saja kotoran manusia, orang nanti akan kita membahas najis air liur anjing saja dengan tanah, betul nggak Pak? Di sini juga termasuk Bapak Ibu, misalkan kalau seandainya Bapak Ibu rahimakumullah ditakdirkan suatu saat, maaf, buang hajat di gunung, gitu kan, nyai air gak ada. Bila perlu misalkan dengan tanah, bersih dengan tanah cukup. Tapi saya belum melakukan, pernah kan itu kan dengan tanah. Ya. Paling banter pakai apa? Pakai daun bisa kan itu Bapak Ibu ya? Pakai tisu kalau ada, gitu. Dan tanah itu adalah kata Nabi apa? Tahurun, suci dan mensucikan. Nah, dari sini disimpulkan, oh kalau begitu kata para ulama bahwa apa? Bahwa oh kotoran manusia itu najis. Dan ini pernah terjadi suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu sedang sholat, dia jadi imam, sedang sholat,
tiba-tiba Nabi melepaskan sepatunya, sandalnya. Berarti sholat pakai sandal ya kan, pakai sepatu. Jangan bayangkan Bapak Ibu, masjid dulu itu sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang pakai karpet, licin kan itu kan. Dulu kan gak ada karpet, kerikil-kerikil saja, orang atapnya saja pelepah kurma gitu kan. Tiang-tiang pakai tiang kurma gitu, tiang pohon kurma seperti itu. Nah, lagi sholat itu Nabi melepaskan sandalnya, dilempar, dibuang gitu saja. Ketika Nabi melemparkan sandalnya, itu para sahabat yang di belakang yang jadi makmum itu ikut melemparkan semua gitu kan. Jadi luar biasa dulu para sahabat itu Bapak Ibu. Saking bikin nyontoh sholat Nabi gitu kan. Kan kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholat sebagaimana lihat kalian aku salat. Saking hati-hatinya, saking pinginnya, pokoknya apa yang dia lakukan oleh Nabi dia lakukan. Mungkin alasannya itu Pak. Nah selesai sholat Nabi tahu ini para sahabat ikut melempar sandal juga. Nanti ketemu hadisnya Pak gitu kan. Ditanya sahabat, kenapa kalian tadi lagi sholat pada melempar sandal itu kan? Para sahabat menjawab, karena engkau melemparkan sandal gitu kan. Maka kami kan makmum. Yang namanya makmum itu adalah apa? Harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi kan itu kan. Dijadikan imam itu agar imam itu diikuti oleh makmum. Nah, imam takbir kami ikut takbir, imam ruku kami ikut ruku, imam sujud kami ikut sujud. Nah, imam melemparkan sandal, saya melemparkan sandal gitu kan. Para sahabat seperti itu Pak, luar biasa. Akhirnya Rasulullah menjelaskan sahabat, nah kalau khusus yang ini nggak usah diikuti kan gitu kan. Tahu gak kenapa aku melemparkan sandal pada waktu itu? Karena Allah memberitahukan kepadaku bahwa di sandalku itu ada najisnya gitu kan. Seperti itu Pak. Maka aku lemparkan. Kalian kalau sandalnya bersih, sepatunya nggak usah ikut-ikutan gitu kan. Ya, nanti akan ketemu tuh riwayat itu ya. Nah ini sepakat Bapak Ibu, sepakat. Nah kalau kita orang yang sehat, orang normal, insya Allah sih ya kita bisa mendeteksi, kita bisa hati-hati. Nah, dan ini berlaku bagi siapa? Utama biasanya bagi orang yang sakit, ya. Bagi orang yang sakit, kewajiban kita orang yang hidup membersihkan orang yang sakit itu dari najis itu agar supaya dia bisa menunaikan sholat juga. Kewajiban kita seperti itu. Karena najis. Karena najis. Dan para ulama sepakat. Ya. Terus terkait dengan kencing, air seni, apa dalilnya? Kok kenapa para ulama menyimpulkan bahwa air seni itu najis? Bapak Ibu. Nah, adapun dalil yang menunjukkan bahwa air seni itu najis, dalam kitab ini disebutkan wa ammal baulu, adapun terkait dengan air seni manusia, fali hadisi Anas, maka dalilnya, alasannya, dalil kenajisannya itu berdasarkan hadis Anas bin Malik. Gimana? Kata Anas bin Malik, anna a'rabiyan bala fil masjid. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sedang berada di masjid, ya, dalam ta'lim. Rasulullah memang menjadikan masjid itu sebagai markas sekaligus sebagai sarana pembinaan umat pada waktu itu. Di mana ada Rasulullah, disitulah majelis ilmu. Ketika kami bersama Rasulullah berada di masjid, tiba-tiba datang Arabian. Arabian itu orang Arab gunung, orang Arab Baduy. Ya. Jadi orang Arab yang dari pegunungan datang ke Masjid Nabawi, datang mengikuti hadir di majelis Nabi. Tiba-tiba setelah masuk masjid, apa? Bala itu apa? Buang air kencing, buang air seni, kencing di sudut masjid. Ini dasar orang Arab gunung ya, belum tahu, belum ngerti, mungkin jarang hadir di majelis Nabi, nggak tahu hukumnya. Masuk masjid tiba-tiba kencing di sudut masjid. Faqoma ilaihi ba'dul qaum, ya, maka para sahabat ketika menyaksikan ada seorang Arab gunung datang,
ke masjid, tiba-tiba setibanya di masjid dia buang air kecil di sudut masjid, itu pada berdiri, pada menghardik, mengusirnya dan memarahinya gitu ya. Ini orang gak sopan, di masjid dia buang air kecil. Tiba-tiba apa kata Rasulullah? Da'uhu, wahai sahabat, tinggalkan, biarkan ya. Jangan kau hardik, jangan kau usir, jangan engkau marahi dia. Biarkan dulu, biarkan aja sampai kemudian nanti apa? Kencingnya selesai ya. Qala, maka kemudian Anas bin Malik berkata, falamma farogo, tatkala selesai itu orang Arab gunung buang air kecil, da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Pada waktu itu Nabi meminta kepada para sahabat untuk membawa ember yang berisikan air, kemudian ember itu diguyurkan ke tempat di mana orang Arab itu kencing, di masjid. Sekali lagi jangan bayangin masjid dulu seperti sekarang ya, buang air kecil di sana diguyur gitu, enggak. Dulu itu enggak ada keramiknya, kencing di atas tanah. Ketika ada seorang Arab Baduy gunung, dia kencing begitu saja, Rasulullah enggak marahinya, Rasulullah enggak menghardiknya, tapi meminta kepada para sahabat, biarkan saja dulu. Apa kira-kira hikmahnya, Pak? Pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini? Satu, Rasulullah itu orangnya sangat bijak, lembut sekali ya, tidak emosional, tidak marah. Kenapa? Satu, karena Rasulullah tahu dia itu melakukan sesuatu di luar pengetahuannya, betul nggak Pak? Sesuatu perbuatan kesalahan yang dilakukan karena kebodohannya, itu kan tidak dianggap sebuah dosa. Itu yang pertama. Kalau seandainya dia benar-benar tidak tahu. Orang Arab Baduy, orang gunung, jauh dari kota, jauh dari peradaban, ilmunya belum sampai. Yang kedua, Bapak Ibu, kelembutan hati Rasulullah melihat seorang Arab gunung dia kencing di sudut masjid, Rasulullah membiarkannya dan menyuruh kepada para sahabat jangan menghardiknya, meminta kepada para sahabat biarkan saja dulu, nanti kalau seandainya sudah selesai, nah baru panggil, kan itu Pak ya, baru dijelaskan, dan kamu gak usah marah, sudah cukup ambil ember berisikan air, guyur. Coba hikmahnya, kalau seandainya orang Arab gunung itu sedang kencing di sudut masjid kemudian dihardik, yang repot siapa Pak? Ya sahabat sendiri yang repot, itu air kencingnya kemana-mana ya kan. Tapi ketika berpusat di satu titik, diguyur, airnya, kencingnya nggak kemana-mana, diguyur dengan seember air, najisnya hilang. Kenapa? Karena airnya nyerap, betul kan Pak? Kalau sekarang bukan diguyur mungkin ya, dipel gitu kan, diambil lap, dulu tidak berkeramik. Nah dari kisah ini disimpulkan oleh para ulama, berarti air kencing itu najis, nggak boleh ya ada di dalam masjid. Supaya hilang, maka apa? Bersihkan sampai baunya, aromanya hilang, maka sudah bersihlah tempat itu dari najis itu. Sepakat Pak ya? Gitu. Hati-hati. Mungkin kita sih maaf untuk terhindar dari air kencing di masjid tempat kita, insya Allah selamat. Pakaian kita dari kotoran manusia, insya Allah selamat. Yang perlu hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, ini khususnya bagi kaum bapak-bapak, Bapak Ibu rahimakumullah, apa? Air seni sehabis kita buang air kecil itu, yang nggak terasa kalau kita nggak hati-hati sekali, kan setetes saja itu mengenai kain kita, kain celana kita, kemudian kita sholat, kemudian kita pakai celana itu, sholat kita nggak sah, betul nggak Pak? Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, khususnya kaum kepada laki-laki,
Kalau buang air kecil itu sunnahnya gimana Pak? Duduk. Duduk ya kan? Jongkok, bukan duduk. Jongkok. Kenapa? Karena dengan buang air kecil dengan jongkok itu sunnah Nabi. Itu membuat bahwa air seni itu benar-benar keluar. Maaf, saya mau nanya, pernah nggak merasakan Bapak dan Allah, habis buang air kecil, selesai, itu ada kadang-kadang perasaan masih ada air yang tersisa ya kan, dan keluar. Kalau benar-benar nggak keluar banget. Dan biasanya itu kalau kita buang air kecilnya itu berdiri. Buang air kecilnya berdiri. Nah problemnya gitu kan. Tempat buang air kecil di beberapa masjid itu adalah berdiri. Sunnahnya itu jongkok. Seingat saya belum menemukan kalau di daerah Mekah, Madinah itu buang air kecil itu berdiri. Jongkok ya kan? Dan sunnahnya seperti itu Bapak-Bapak. Jongkok. Oke ya? Gitu, ini hati-hati khususnya. Karena kan najis Bapak Ibu, setetes saja. Setetes saja itu kebawa sholat dan melekat di kain kita. Maka sholat kita enggak sah. Maka Rasulullah mencontohkan jongkok. Itu yang pertama. Dan jongkoknya dicontohkannya itu apa? Jongkok duduk di atas kaki kiri Bapak Ibu. Gini. Kalau contohkan gini, nah gitu kan itu Bapak Ibu. Coba rasakan. Dan ini bukan hanya jongkok, itu bukan buang air kecil, termasuk kan sebenarnya makan juga sunnahnya kan gitu ya. Duduk dan berdiri di atas kaki sendiri. Sunnahnya begitu. Jadi kalau bisa jongkok, kecuali kalau nggak bisa, nggak ada tempat sama sekali, di situ cuma ada tempat berdiri, nggak terpaksa. Tapi pastikan dulu. Rasulullah mencontohkan salah satunya, misalkan kalau kita buang air kecil selain jongkok, mendehem. Dehem. Nggak gitu kan? Apa maksudnya, tujuannya? Agar itu menjadi tenaga bagi kita, agar air kencing yang tersisa itu benar-benar lepas. Hati-hati. Khawatir itu masuk dalam apa Bapak Ibu? Kategori at-taksir, kemarin sudah kita bahas, fil istibra minan najasah. At-taksir itu apa? Menyepelekan, teledor kita bersuci dari najis di saat kencing. Ingat kemarin sudah kita bahas, salah satu di antara sekian sebab nanti azab kubur itu akan dialami oleh penghuni kubur. Salah satu di antaranya apa? At-taksir fil istibra minan najasah. Dia menyepelekan, dia teledor, bersuci dari hal-hal yang itu sebenarnya najis dan tidak boleh terjadi. Ya, apalagi yang lebih banter lagi, sudah kencingnya di mana saja, nggak bersuci lagi, kan gitu ada ya. Ini maaf, biasanya kadang-kadang supir-supir truk gitu kan, air kecil turun lagi di pinggir itu kan, berdiri lagi ya. Apalagi dia melakukannya di tempat yang memang itu bukan tempat yang sifatnya privasi, orang bisa melihat dimanapun dia berada. Rasulullah itu kalau dulu buang air kecil atau buang air besar itu apa? Dia pergi mencari lapangan tempat jauh yang orang tidak bisa memandangnya, melihatnya, kan gitu ya. Seperti itu. Itu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk najis al-madhi wal wadi. Yang ketiga madhi dan al-wadi. Apa itu madhi? Ya. Kita tahu ya, madhi itu di sini ma'un dakikun ladzun yakhruju 'inda syahwatin kal mula'abah au tazakkarul jima' au iradati.
Ya, sesuatu yang keluar, cairan yang keluar kental gitu kan. Dan itu keluar biasanya kalau seandainya ada syahwat. Kal mula'abah, seperti mula'abah. Mula'abah itu apa, Pak? Seorang suami bermain-main dengan istrinya, itu mula'abah. Mula'abah itu bermain-main. Kalau bahasa dokter Boyko-nya itu foreplay. Mula'abah bahasa Arabnya. Itu keluar madhi. Au tazakkarul jima, atau menghayal mengingat al-jima, atau di saat orang ingin melakukannya. Nah, bapak-bapak insya Allah sudah tahu ya. Nah, itu najis, bapak. Sepakat. Kalau air mani sperma itu khilafiyah. Sebagian ada menganggap bahwa itu tidak najis. Ya. Dan salah satunya diantaranya adalah, nanti akan kita bahas, sebagian mazhab Syafi'i itu tidak menajiskan. Sebagian. Tapi mayoritas sperma juga najis. Tapi sebagian ada yang menganggap itu tidak najis. Dalilnya apa? Di belakang akan kita bahas. Tapi kalau madhi, ya, madhi itu para ulama sepakat najis. Nah, najis. Ya. Ya. Wa yakunu lirrajul wal mar'ah wa huwa fin nisa akthar. Nah, maaf ibu-ibu ya. Dan madhi ini itu berlaku bukan buat laki-laki saja, buat perempuan juga sama. Bahkan di sini apa? Perempuan itu bisa jadi jumlahnya volumenya lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Itu namanya madhi. Kan laki perempuan sama-sama keluar, Bapak Ibu. Nah, perempuan juga sama, itu najis. Najis. Jadi kalau seandainya orang itu keluar madhi dan dia mau sholat, jangan madhi itu melekat di badan kita atau di kain kita yang kita gunakan untuk sholat. Harus dibersihkan. Kalau sperma masih ada sebagian para ulama membolehkan. Tapi kalau madhi sepakat. Tidak boleh terjadi. Buat laki-laki maupun buat perempuan. Ya. Dan para ulama sepakat. Apa dalilnya? Dalilnya ya, dalam suatu hadis diriwayatkan ada seorang sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia berkata kepada istrinya, ya, siapa istrinya? Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Kata beliau begini, kuntu rajulan madzaan. Saya ini seorang laki-laki yang madzaan. Madzaan itu gampang keluar madhi. Fastahya itu an as'ala Rasulullah, tapi aku malu untuk bertanya tentang hal ini. Kan ini sangat privasi sekali ya, untuk saya tanyakan kepada Rasulullah. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali meminta kepada Fatimah untuk menanyakan kepada ayahnya, kepada Rasulullah. Kalau dia kan anaknya kan gitu kan, tolong dong tanya sama bapakmu kan gitu kan. Kalau aku malu kan itu kan. Sudah suami istri. Madzaan. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu orangnya apa, Pak? Sehat, gitu kan? Jadi kalau tanda kesehatan seorang itu ya keluar madhi. Jadi kalau keluar madhi berarti normal, berarti sehat. Termasuk Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu orangnya kan sangat maco. Maco itu apa? Gagah perkasa. Dia salah satu di antara sekian komandan yang dipilih oleh Rasulullah dalam sebuah pertempuran. Kalau nggak salah dalam perang Badar dia kan jadi salah satu yang melakukan mubarozah. Mubarozah itu apa? Perang tanding, gitu kan. Terkenal dengan kepiawaiannya memegang pedang, tenaganya besar sekali, seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah? Igsil zakaraka. Ketika ditanya oleh anaknya, oleh Fatimah tentang hukum madhi itu, maka kata Rasulullah, sampaikan kepada suamimu, wahai Fatimah, kalau seandainya itu terjadi, igsil zakaraka. Igsil itu apa?
cucilah, bersihkanlah zakarmu, wa tawaddo, dan baru kemudian berwudu. Tapi kalau mau sholat tidak usah mandi, gitu Pak ya. Najis tidak boleh melekat, harus dibersihkan, tapi cukup dengan wudu saja. Berbeda dengan sperma. Kalau sperma itu kita mengambil katakanlah pendapat yang tidak najis ya. Kalau kita mengambil pendapat itu, maka kalau seandainya seorang misalkan maaf keluar sperma, dia harus mandi, betul kan? Tapi begitulah fikih, begitulah ibadah, begitulah agama. Kalau kita mengukur agama itu selalu dengan penggunaan logika, akal, mestinya kan yang harus mandi itu bukan keluar sperma ya, tapi keluar mati. Apa? Kan mati itu najis, betul kan? Najis itu harus dibersihkan. Sperma itu tidak najis kalau kita mengambil pendapat yang tidak najis. Tapi aneh kok, ketika yang keluar najis itu adalah tidak mandi, tapi ketika keluar yang tidak najis harus mandi. Mestinya yang harus mandi itu adalah yang keluar najis, betul nggak Pak? Kalau pakai logika. Tapi fikih ibadah itu nggak gitu. Tidak semuanya harus dipandang dengan nalar logika yang sehat. Makanya Nabi mengatakan laukana dinu birra'yi, kalau seandainya urusan agama ibadah ini selalu harus diukur dengan logika, dengan akal. Ketika kita sedang safar, ketika kemudian kita memakai huf itu sepatu bot, sepatu yang menutupi dua mata kaki, kan diperbolehkan kalau kita lagi safar, sementara kita mau berwudu dan kaki kita ya tertutup dua mata kaki dengan sepatu itu, sepatu bot, sepatu lah gitu kan, yang menutupi dua mata kaki, maka kan tidak perlu untuk melepaskan sepatu itu ketika pas mau membasuh kaki, cukup kan diusap bagian atasnya, betul kan? Bukan bagian telapaknya, bukan bagian hak di bawah sepatunya. Yang mestinya kan diusap tuh yang kotornya, yang bagian bawahnya, yang ada tanahnya pasti cuma cukup diusap bagian atasnya saja, sudah sah itu, dianggap sudah mencuci kaki. Itu kata Sayyidina Ali kalau agama itu diukur oleh akal. Tapi begitulah ibadah. Ketika keluar madhi tidak harus mandi, cukup dengan wudu. Tapi ketika keluar sperma yang tidak najis justru harus mandi. Ya, kenapa gitu kan? Tapi oh ternyata begitulah fikih dalam memahami ibadah. Tapi bukan berarti kemudian agama itu tidak masuk akal, gitu kan? Sebenarnya masuk akal juga kalau kita menelusuri hikmah di balik itu. Apa logikanya? Apa masuk akalnya? Oh, ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Ketika kita buang air kecil, buang air seni ya, buang air seni najis nggak Pak? Najis. Ketika kita buang air kecil yang jelas-jelas najis, harus mandi nggak Pak? Enggak, kan cukup wudu ya. Tapi aneh kok, ketika kita mengeluarkan sesuatu yang itu tidak najis, itu harus mandi, gak masuk akal. Gitu. Tapi ternyata kalau kita pelajari hikmahnya apa ya, kok fikih ya menetapkan kalau kita buang air kecil yang jelas-jelas najis cukup dengan wudu saja, tapi kalau buang sperma kita harus dengan mandi. Apa hikmahnya? Nah di sini hikmahnya adalah itu sebenarnya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah ingin berikan keringanan kepada kita agar manusia tidak apa Pak? Berat dalam hidupnya, dalam beragama ini. Coba antum bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya habis buang air seni itu harus mandi,
karena kan najis. Bapak Ibu bisa ngitung sehari buang air kecil berapa kali? Hah? Sehari buang air kecil berapa kali, Pak? Bisa berkali-kali kan? Tapi kalau maaf, Bapak Ibu mengeluarkan sperma berhubungan sama istri berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Kan bisa dihitung. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau setiap buang air seni kita harus mandi, satu hari bisa mandi 5 kali, betul nggak begitu kan? Allah tahu cukup apa? Khusus buang air kecil, tidak usah mandi, cukup dengan wudhu saja. Itu hikmahnya buat apa? Kemudahan manusia itu sendiri. Nah itu Pak. Oke. Dan kemudian yang ketiga wadi. Keempat ya, madhi dan wadi. Kalau wadi itu adalah cairan putih. Biasanya keluar juga tak terasa, tapi biasanya kalau kita habis kerja berat, capek, lelah, keluar juga itu. Tidak harus karena ada rangsangan, syahwat atau ada hayalan berhubungan suami istri. Itu biasanya karena kelelahan. Namanya wadi. Nah, itu najis. Ya. Seperti itu. Kemudian apa yang Allah? Yang kelima, damul haid. Nah, ini khusus bagi kaum perempuan, ibu-ibu. Damul haid, darah haid. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan sama sekali bahwa sesungguhnya darah haid itu najis, ya. Tidak boleh ada melekat di kain kita, di kain sarung kita, di pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Ya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah hadis Asma binti Abi Bakar, putri dari seorang sahabat Abu Bakar yang bernama Asma. Ja'at imra'atun ilan nabi, kata Asma binti Abi Bakar, suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, kaifa tasna. Ada seorang teman kami ya Rasulullah, kata si wanita itu, yang kainnya, kain bajunya itu terkena darah haid. Apa yang kami harus lakukan wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah berkata, tahuttuhu thumma taqrisuhu. Tahuttuhu, engkau keringkan, engkau kerik, ya. Jangan sampai darah haid itu melekat nempel di kainmu. Summa taqrisuhu, kemudian basuhlah, kemudian bilaslah bil ma'i, dengan air. Summa tusalli fihi. Nah, baru kalau seandainya sudah hilang itu darah haid, baik dikeringkan, kemudian dikerik atau dibilas dengan air hingga sampai darah haid itu tidak melekat, maka kemudian apa? Baru setelah itu summa tusalli, engkau baru boleh sholat menggunakan kain itu. Ya. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya, rausun ma la yu'kalu lahmuh. Kotoran binatang yang jelas-jelas binatang itu tidak boleh untuk dikonsumsi, tidak boleh untuk dimakan, haram hukumnya. Maka kotorannya pun otomatis itu najis, tidak ada toleransi sama sekali. Berarti ada kotoran-kotoran yang mungkin dalam kondisi tertentu itu mendapatkan toleransi, tidak sampai najis dan membatalkan sholat kita. Walaupun ya kita tetap harus bersih dari kotoran-kotoran apapun itu. Contoh misalkan kotoran-kotoran yang mungkin ma'fu, ya kotoran ya ayam misalkan. Tapi bukan berarti kalau begitu boleh sholat dong, bukan itu. Bukan itu. Kotor ya, tapi secara hukum fikih itu adalah tidak najis. Ya kita tidak boleh kita sholat di tempat yang memang ada kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran apapun itu kan, seperti itu. Ya.
Apa dalilnya Bapak Ibu rahimakumullah? Hadis Ibnu Mas'ud. Aradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam sebuah perjalanan, beliau ingin buang air besar, tabarruz, dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di situ nggak ada air Bapak Ibu. Dalam perjalanan di gunung, di bukit misalkan gitu ya. Kemudian apa? Faqala i'tini bi thalathati ahjarin. Tolong dong sahabat, carikan untukku 3 batu. Batu ya. Namanya kalau bersuci menghilangkan najis dengan menggunakan batu itu namanya apa? Istijmar. Menjadikan batu sebagai alat untuk membersihkan kotoran najis. Kalau membersihkan membersihkan najis dengan air namanya istinja. Ya. Nah, kalau dengan benda batu termasuk di dalamnya ada namanya istijmar. Nah, pada waktu air nggak ada, Rasulullah mengatakan tolong dong sahabat carikan buatku 3. Jumlahnya 3 kan harus ganjil ya. Kemudian apa? Kemudian fawajadtu lahu hajaraini wa warathatu himar. Maka kemudian aku mencarikan untuknya 3 batu. Tapi aku tidak mendapatkan kecuali apa? Hajaroini, 2 batu, dan yang ketiga warathatu himar, kotoran keledai. Himar itu keledai. Mungkin karena sama-sama hitam, sama-sama keras, sama saja lah gitu kan. Dipahaminya itu apa? Batu keras, bulat lagi. Nah, ini sama-sama bulat lah, sama-sama hitam, mirip-mirip Rasulullah gitu kan. Apa? Diberikanlah kepada Rasulullah. Fa'amsaka hajaroini, maka ketika Rasulullah diberikan 3 benda itu, 2 batu diambil oleh Rasulullah, wa tarohar rautah, sementara kotoran himar, keldai yang sudah sangat mengeras itu dilemparkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata, hiya rijsun. Maka benda ini rijsun, kotor najis. Ya. Dipahami oleh para ulama. Oh, kenapa? Oh, ternyata himar itu memang para ulama sepakat. Himar itu gak boleh dimakan. Kalau kuda, khail, himar sama khail itu beda Pak. Kalau himar itu dia itu kecil, ya, anak dari perkawinan kuda dengan bigol kalau gak salah kan itu kan. Maka anak namanya himar. Jadi enggak murni anak kuda. Ya. Nah, tapi kalau khail itu adalah kuda. Itu sebagian para ulama ada yang membolehkan dan menghalalkan kalau seandainya disembelih dulu kemudian dagingnya dimakan. Sebagian ya, nanti akan kita bahas. Ya, jadi kalau di daerah Sumbawa ada namanya sate kuda misalkan itu kan, karena di sana kuda itu sudah menjadi binatang peliharaan banyak, sehingga sate kuda juga di sana banyak. Nah, sebagian para ulama ada yang membolehkan. Tapi kalau himar sepakat para ulama mengharamkan. Oh, disimpulkan karena himar itu adalah binatang yang nggak boleh dimakan. Oh, berarti kotoran yang binatang itu tidak boleh dimakan sama sekali, kotor dan najis gitu kan, seperti itu. Itu disebutkan dalam kitab ini kita. Kemudian yang ketujuh, lu'abul kalbi, air liur anjing. Lu'ab. Para ulama sepakat, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalilnya apa? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tuhuru ina'i ahadikum, apabila bejana wadah kalian itu idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh seekor anjing, maka cara untuk mensucikannya, cara untuk membersihkannya, an yugsalahu sab'a marratin aulahunna biturab, maka cara untuk mensucikannya, membersihkannya adalah sebanyak sab'a marrat, 7 kali bilasan. Dan yang pertama kali
sebelum dibilas 7 kali itu adalah dimulai dulu dengan tanah. Ada apa dengan tanah Bapak Ibu? Ya, secara medis ternyata ada sebuah penelitian, memang dalam air liur anjing itu ada bakteri, yang bakteri itu tidak akan hilang 100% walaupun dibersihkan dengan menggunakan deterjen. Ya, masih ada saja bekasnya. Dan baru itu hilang itu dengan tanah. Jadi tanah itu luar biasa. Kenapa dalam ajaran Islam itu kalau ada orang meninggal dunia tidak boleh dibakar, tidak boleh dibuang di lautan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, tapi harus di apa, Pak? Dikubur. Karena kalau ada manusia dibiarkan begitu saja tidak dikubur, itu kan akan menjadi bakteri yang itu menjadi sumber penyakit. Tapi ketika kemudian itu dikubur dengan tanah, maka tanah itulah yang akan membersihkan seluruh bakteri itu. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah, kembali ke tanah dan hilang segala bakteri itu dengan tanah, berarti tanah itu mulia, betul nggak Pak? Tohurun, alat untuk mensucikan. Harus dikubur. Nah, itu menurut penelitian Bapak Ibu Allah. Dengan tanah disimpulkan, oh kalau begitu berarti air liur anjing itu adalah para ulama sepakat apa Pak? Najis. Tidak boleh melekat, nempel di bejana ataupun di tempat sholat kita. Yang kedelapan, lahmul khinzir, babi. Ini para ulama sudah sepakat. Daging babi. Dalilnya apa? Al-Quran surat Al-An'am 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna mayyitah aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Qul, katakanlah, aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku wahyukan kepadaku yang Allah haramkan berupa makanan kecuali apa? Satu, mayyitah, bangkai, yang kedua darah yang mengalir, yang ketiga daging babi, dan yang ketiga yang keempat daging babi. Kata Allah, fa innahu rijsun, karena semuanya itu rijsun, najis. Gak ada perbedaan. Yang kesembilan, al-mayyitah. Al-mayyitah itu apa Bapak Ibu? Bangkai, sembelihan yang mati bukan karena melalui proses penyembelihan, itu namanya al-mayyitah. Ya. Atau binatang yang mati disembelih tapi sembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat, itu juga bangkai statusnya, mayyitah. Ya, itu termasuk najis secara syariat, walaupun mungkin secara fisik gak najis. Secara fisik ya, orang apa sih kotor, orang yang penting kan dia disembelih walaupun nggak mengucapkan bismillah misalkan. Tapi secara syariat itu najis. Karena sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Wa yustasna min dzalika, tetapi ada pengecualian. Ada bangkai binatang yang matinya bukan karena disembelih, tapi itu tidak najis dan itu boleh dimakan. Apa? Satu, mayyitatus samaki wal jarod, bangkai ikan dan al jarod. Al jarod itu sejenis belalang Bapak Ibu. Jadi kalau ikan itu Bapak Ibu, apapun jenisnya, yang penting itu ikan. Kalaupun kita mendapatkan ikan itu sudah mati, mulai dari ikan teri sampai ikan paus, ikan hiu, kecuali ikan duyung gitu kan, kalaupun ada itu gitu kan, maka boleh itu, gak termasuk bangkai dalam arti gak boleh dimakan. Bapak Ibu nemu di lautan misalkan ikan paus mati, masih seger, boleh dimakan karena ikan. Ya.
Yang kedua apa? Al-jarad. Al-jarad itu apa? Sejenis belalang. Laron. Nah, itu al-jarad. Ya. Pernah Bapak Ibu makan laron? Nah, gitu kan. Biasanya di kampung-kampung itu konon katanya itu bisa dijadikan peyek kan gitu kan. Jadi kalau ibu mau, bapak mau dan senang, boleh itu. Semut misalkan ya, semut-semut yang di sawah-sawah itu. Itu masuk dalam kategori jarad. Nah, kalau seandainya kita dapatkan itu sudah mati tanpa melalui sebuah proses penyembelihan, boleh. Dan tidak ada keharusan bahwa boleh baru kita makan ikan, itu harus disembeli. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita makan teri harus disembeli satu persatu, kapan selesainya coba Bapak Ibu gitu ya. Maka cukup mati halal. Pengecualian itu tidak termasuk bangkai. Apa dalilnya? Ini kata Nabi, uhilla lana mayyitatani waddamani, dihalalkan buat kami 2 bangkai dan 2 darah. Amal mayyitatani falhutu wal jarod. Adapun yang dimaksud 2 bangkai adalah bangkainya al-hut, bangkainya ikan dan belalang. Gak perlu disembelih. Wa amad damani fal kabid wa tihal. Adapun 2 darah yaitu jantung dan hati. Jantung binatang maksudnya. Kan mirip-mirip dengan darah, betul kan Pak? Tapi itu tidak masuk dalam kategori darah sesungguhnya. Boleh kita makan jantung kambing, ati, sapi, itu boleh dimakan. Yang kedua, pengecualian mayyitatun malada malahu sa'il. Bangkai binatang yang binatang itu tidak ada darahnya yang mengalir. Binatang-binatang yang enggak ada darahnya. Contohnya apa? Kadzubab. Dzubab itu apa Bapak Ibu? Lalat. Kalau seandainya ibu makan lalat, bapak makan lalat, kan lalat enggak ada darahnya kan itu kan? Lagi mangap, ngantuk, masuk lalat gitu kan, nah, dimakan saja misalkan itu kan, mati, ya. Atau dimatiin dulu. Ada gelas di hadapan kita, masuk lalat, kan kata Nabi, apabila idakana dzubabo, apabila ada lalat masuk ke dalam air gelas yang ada airnya, ya, janganlah dibuang air itu Bapak Ibu, tapi celupkanlah lalat itu, celupkan semuanya. Kenapa? Karena di satu sayap lalat itu terdapat obatnya, penawarnya. Lalat itu kan bawa racun misalkan itu kan. Nah, masuk ke dalam air kita itu. Kata Nabi jangan dibuang, nggak usah. Nanti kalau mau minum saja. Syaratnya apa? Celupkan lalat itu, karena dalam sayap yang satunya lagi, kan ada 2 sayap ya, kalaupun salah satunya itu membawa penyakit katakanlah, maka di dalam satu sayapnya itu akan ada penawarnya. Dan ini harus, memang hadis ini sahih hadisnya, tapi dari sisi medis ini harus dikaji para ahli medis, bener nggak sih? Tapi ini Nabi yang berkata, dan Nabi berkata itu kan tidak berdasarkan nafsu, betul nggak Bapak? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata tidak berdasarkan nafsu tapi berdasarkan wahyu, dan dibuktikan ya oleh para ahli medis sekarang terkait dengan statement-statement Nabi yang tidak masuk akal, tapi setelah diteliti ternyata itu benar adanya. Contohnya tadi terkait dengan tanah ya. Nah, apa hikmahnya? Seperti itu. Jadi monggo, tapi saya belum pernah mempraktekkan. Kalau ada lalat buang sajalah gitu kan. Karena airnya banyak kita. Ya dibuang, karena Pak, kita air banyak. Mungkin di Arab Saudi dulu di Mekah itu air susah kan itu kan. Ya, saya buang saja seperti itu. Apa dalilnya? Contohnya apa? Kadzubab, lalat, wan nahl. Nahl itu apa? Lebah. Wan naml, semut. Kadang di gelas kita habis ngopi, kemudian ada semutnya misalkan itu kan, nggak sengaja, bukan nggak sengaja ada semutnya, atau roti nempel di semutnya, karena senang dengan gula kita makan misalkan itu kan, itu pengecualian, ya.
dan sejenisnya. Apa dalilnya? Idza waqa'adz dzubabu, apabila lalat itu mengenai fi ina'i ahadikum, bejana kalian, gelas kalian yang berisikan air, apa? Falyagmishu kulluh, celupkanlah semuanya lalat itu ke dalam air itu. Ya. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi, karena ingat di salah satu sayapnya daun. Daun itu ada penyakit. Lalat kan sumber penyakit. Tapi ingat, wa fil akhar syifaun. Tapi di satu sayapnya lagi syifa, ada obat, ada penawarnya. Ada penawarnya. Mungkin begitulah Allah menciptakan makhluk. Kadang-kadang Bapak Ibu begitu. Di satu sisi ada racun, tapi di sisi yang lain ada obat. Konon katanya bagi Bapak Ibu yang misalkan dipatuk ular gitu kan, maka di situ ada obatnya juga. Kalajengking, kan betul apa Pak? Dulu kan leboh ternak kalajengking, kena racun kalajengking itu ternyata mengandung obat juga, seperti itu. Ya. Nah, ini pengecualian. Tidak termasuk yang diharamkan menurut kitab ini. Kemudian yang ketiga, azamul mayyitah wa qarnuha. Ini pengecualian. Wa zufruha wa sya'ruha wa rishuha. Apa Bapak Ibu? Tulang bangkai, kalau tulangnya atau tanduknya, kemudian apa? Kukunya atau rambutnya, bulunya, kalau kita gunakan apa, ada ayam mati nggak disembelih, tapi ayam itu ada bulunya kan, diambil saja bulunya. Buat apa? Kemoceng. Maka kemoceng itu pakai bersih-bersih sajadah, apa? Suci, diperbolehkan. Kemudian apa? Belalai, gading. Dapatkan ada seekor gajah, gadingnya panjang, mati, ambil tuh belalainya, dijadikan hiasan, dijadikan sisir, dijadikan apa? Boleh. Termasuk kulitnya, kulit kambing, kulit harimau, kulit misalkan ya. Tapi ada syaratnya dulu. Apa? Harus disamak terlebih dahulu. Idza dubigol ihab, apabila kulit itu disamak itu dibersihkan, ada caranya sehingga baunya nggak ada. Bisa digunakan nanti bikin sepatu, bikin sabuk, kulitnya itu nggak menjadi najis, pengecualian seperti itu. Ya. Dibikin sisir, risyah, sisir dibuat dari tulang misalkan itu kan, dan yang lainnya. Sebagian para ulama mengatakan, ya, di sini disebutkan kullu hadza thahirun alal asl. Nah, semuanya ini hukum asalnya itu thahirun, suci. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri tentang tulang bangkai seperti apa? Alfil, gading gajah, ya. Sebagian para ulama mengatakan, dia berkata, Zuhri itu apa? Adraktu nasan minas salafil ulama, aku bahkan pernah menyaksikan sebagian para ulama salaf yang tashtuna biha. Jadi ada sebagian para ulama yang menjadikan bekas tulang gading dari gajah itu dijadikan sisir. Sisir kan kayak dari plastik begitu ya, gitu kan. Wa yudhinuna fiha, bahkan ada yang juga menjadikan yudhinun, jadi minyak wangi, jadikan minyak. La yarawna bihi ba'san, maka mayoritas para ulama melihat, memandang itu semuanya tidak apa-apa. Kalau hanya digunakan untuk dijadikan sisir, dijadikan alat kemoceng atau dan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya 3 lagi. Ma quti'a minal hayawan wa huwa hayyun. Itu termasuk najis. Jadi anggota tubuh apapun itu yang dipotong dari seekor binatang yang binatang itu masih hidup, maka hukumnya najis. Artinya tidak boleh dimakan. Ya. Contoh misalkan Bapak Ibu di rumah
punya hewan peliharaan, kambing, sapi atau apapun lah itu. Suatu ketika Bapak Ibu mau masak, nyari lauk di pasar nggak ada, nyari-nyari nggak ada. Ingat, di belakang rumah ada seekor sapi gitu kan, kita peliharaan. Ngambil pisau, maka dipotonglah 1 kilonya dari pahanya gitu kan. 1,5 kilo gitu kan. Sapi itu nggak mati, orang diambil pahanya kan itu kan, sebagian itu dipotong. Maka daging yang dipotong dari binatang yang itu binatang hidup, nggak disembelih, apa itu termasuk bangkai, nggak boleh. Dan di sini termasuk juga ketika seorang memotong ayam, memotong kambing, memotong sapi masih hidup, nyawanya belum 100% belum mati gitu kan, belum lepas, langsung dipotong, dipisahkan kakinya, itu termasuk bangkai. Makanya kenapa ketika dalam penyembelihan hewan kurban harus dipastikan tunggu dulu sampai binatang ini benar-benar mati. Sebelum mati, ya, sebelum benar-benar nyawanya terlepas, jangan dulu diiris, dipotong, jangan dulu kulitnya dipisahkan. Kenapa? Dia masih hidup. Tandanya apa? Buktinya masih hidup, dia masih gerak-gerak kan itu kan. Begitu. Makanya kita ya tidak kemudian menjamin kalau seandainya ada apa namanya? Konon katanya di pemotongan binatang yang itu menggunakan mesin ya gitu kan. Ketika sudah dipotong misalkan itu, maka langsung binatang itu belum mati sudah dipotong-potong-potong. Maka statusnya apa? Bangkai. Kenapa? Belum mati total kemudian sudah dipotong-potong seperti itu. Ya. Makanya ada orang yang nggak mau membeli atau memakan daging yang itu betul-betul tidak disembelih oleh tangannya sendiri. Beli ikan, beli ayam di pasar nggak berani. Karena saya nggak yakin, saya nggak lihat nih orang kira-kira ketika dia motong ayam ini dia sudah pakai bismillah enggak, matinya itu benar-benar sudah mati enggak gitu kan. Karena ada orang yang karena ayamnya sangat banyak sekali, ketika dipotong belum mati dia udah harus dipotong lagi misalkan itu kan. Ada semacam itu. Kan itu termasuk apa? Bangkai, najis statusnya. Ya. Kata siapa? Kata Nabi, ma kuti'a minal bahimah, sesuatu yang dipotong dari hewan binatang sementara binatang itu masih hidup, fahuwa mayyitah, maka binatang itu apa daging itu dianggap bangkai. Ya. Kemudian Bapak Ibu, su'rus siba wad dawab allati la yukalul lahmah, sisa air minum binatang yang binatang itu termasuk binatang buas yang itu tidak boleh dimakan, maka airnya menjadi najis. Contoh apa Pak? Ada seekor harimau, seekor singa, binatang-binatang buas lah katakanlah, kemudian dia minum, kita sudah mengambil air di ember misalkan untuk wudhu, tiba-tiba ketika kita mau berwudu, kita tinggalkan sebentar, itu datang macan gitu kan, datang harimau, kemudian dia minum di air itu. Minumnya sih nggak banyak dan sisanya masih banyak, maka air itu dianggap najis. Nggak boleh kita berwudu sisa dari air minum binatang yang binatang itu nggak boleh dimakan. Ya, yang termasuk jelas najis dan haram. Maka para ulama mengatakan najis. Seperti itu. Ammal hirrah, adapun seekor kucing. Nah, ini kucing. Famadunaha fasuruhu tohirun, maka air sisa minumnya kucing itu tohirun, suci. Suci. Jadi beda dengan air yang diminum oleh
macan, oleh harimau, oleh binatang buas. As-siba itu binatang yang menerkam, yang oleh para ulama, jumhur ulama itu diharamkan. Monyet dan yang lainnya. Karena kalau kucing itu ketika ditanya oleh Rasulullah terkait dengan kucing itu, ya Rasulullah, bagaimana sih kucing ini hukumnya? Dia najis nggak sih, gitu kan? Dia boleh nggak sih kami pelihara? Maka Rasulullah berkata, innaha laisat binajasin. Kucing itu nggak najis. Jadi kalau kucing lalu lalang di masjid itu mah nggak najis. Kenapa? Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kan kucing itu binatang yang biasa berkeliaran dan muter di rumah kalian, gitu kata Rasulullah gitu. Artinya yang biasa bergaul di rumah kalian, ya. Maka itu tidak termasuk najis. Tidak termasuk najis. Tapi bukan berarti kalau begitu boleh dong kucing buang air besar di masjid. Bukan itu maksudnya, kan itu kan, bukan. Kucingnya itu sendiri. Air sisa minum kucingnya itu sendiri. Bahkan berwudu misalkan di air itu misalkan dalam seember itu kita tahu kucing minum di situ, maka suci air itu. Berbeda dengan binatang buas yang tadi disebutkan, maka najis. Ya. Dan yang terakhir adalah lahmun ma la yu'kal lahmuhu minal hayawan. Semua binatang atau daging dari binatang yang binatang itu diharamkan untuk dimakan, maka najis. Maka najis. Apapun itu yang nanti akan kita bahas terkait dengan binatang-binatang yang kata para ulama itu masuk dalam kategori tidak boleh dimakan, maka berarti itu najis. Ada rinciannya, binatang-binatang apa saja. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu terkait dengan hal-hal yang disepakati oleh para ulama bahwa itu semua najis, yang disepakati. Nah, nanti ada hal-hal yang masih khilafiyah, diperdebatkan ya oleh para ulama, apakah ini najis atau tidak. Kalau yang tadi sepakat. Nah, ada pembahasan selanjutnya yang ini dalam kategori khilafiyah, apakah najis atau tidak. Salah satu diantaranya apa Bapak Ibu? Al-mani, sperma, itu najis atau tidak. Ada dua pendapat. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang tadi disebutkan itu yang ittifaqul ulama, yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilafiyah lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kurang lebih pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti pembahasan selanjutnya adalah tentang perbedaan terkait dengan al-mani, sperma, kemudian perbedaan juga tentang hukum khomer, arak itu najis apa tidak secara fisik, ya. Kemudian bagaimana tentang darah manusia itu najis atau tidak, yang sedikit khususnya misalkan itu kan. Kemudian juga akan kita bahas terkait dengan muntah dan selanjutnya. Ya, ini masih banyak penjelasannya. Yang ini butuh pembahasan lebih detail lagi karena sudah menyangkut masalah khilafiyah, perbedaan di kalangan para ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian untuk sementara kajian kita di malam hari ini. Maaf, 1 jam lebih pembahasan kita pada malam hari ini, jam 9 kurang 10 menit. Agak panjang memang ya. Mudah-mudahan ini mempertajam kembali dan memperkuat kembali pemahaman kita seputar tentang hal-hal yang najis itu. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang saya bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.